Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Bagus Nandi dengan NIM 221110243 dari kelas R, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya dan rekan saya, Ainun, akan mengerjakan tugas besar mengimplementasikan soal yang ada di aljabar linear itu menggunakan Python ya. Di sini untuk soalnya ada 8 soal. Untuk soal yang nomor 1 sampai dengan 4 itu akan dikerjakan oleh saya. Dan untuk soal nomor 5 sampai dengan 8 itu akan dikerjakan oleh rekan saya Ainun. Oke, untuk yang pertama kita langsung saja ya. Di sini ini adalah sebelumnya ada soal berikan contoh mendapatkan bentuk echelon baris tereduksi dari matriks berodong 4x5. Di sini saya mempunyai sebuah matriksnya 4x5-nya. Saya sudah buat matriksnya dan ini adalah hasil dari Symbolab ya. Bagi teman-teman yang bingung cara menentukan Symbolab itu gampang sekali sebenarnya. Kalian tinggal kunjungi webnya Symbolab, ketik saya Symbolab. Nah, kemudian ini adalah websitenya. Nah, cara penggunaannya pun sebenarnya sangat gampang sekali. Nah, semisal kalian, nah ini adalah komponen-komponennya ya. Nah, ini adalah komponen-komponennya yang ada di Symbolab. Nah, kemudian untuk menentukannya kalian perlu memasukkan key-nya. Misal yang dicari determinan ya. Nah, ini determinan. Kalian tinggal cari matriksnya di sini. Mau matriks berapa? Semisal saya contohkan 2x2. Ini kalian tinggal masukin saja nilainya, misal 24, 2, 6. Nah, kalian tinggal go saja. Nanti akan secara otomatis solusinya akan ditampilkan. Nah, ini adalah solusinya 4. Jadi determinan dari matriks yang telah saya buat itu adalah solusinya itu 4. Oke, seperti itu. Kita langsung saja ya untuk soal nomor yang pertama. Itu berikan contoh untuk mendapatkan bentuk echelon baris tereduksi dari matriks 4x5. Oke, kita langsung saja. Sini from Simpi import. Oke. Di sini kita tinggal perlu mendeklarasikan matriksnya. Misal kita namain matriksnya itu M. Matriks M ya. Matriks. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan matriks-matriksnya yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita masukin lagi 3, ya betul 3, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa koma. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Koma lagi. Kemudian 4, 2, 6, 8, koma lagi, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita periksa dulu apakah sudah benar. 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 2, 6, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita di sini print M. Nanti saya akan jelaskan. M, semuanya di sini. F ya. Teman-teman, M dot R. Kemudian di sini print hasil echelon baris reduksi adalah, kemudian kita panggil sini ya, M underscore F. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba run. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kita samakan dengan yang di Excel, dengan di PowerPoint itu sama ya. Ini adalah pivotnya itu pada kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4. Nah, maksud dari yang ini itu baris ya. Baris ke-1, 2, 3, 4. Kenapa di sini 0? Karena array itu di dalam sebuah bahasa pemrograman itu dimulai dari 0. Nah, kita akan menjelaskan ya coding-coding yang ada di sini.
Untuk from simpy import itu, ini tuh untuk mengimport semua fungsi, dan objek dari simpy. Kemudian di sini ada pendeklarasian ya, atau memasukkan nilai-nilai matriksnya itu. Maksud dari M sama dengan matriks, kemudian ada isiannya itu untuk membuat matriks M ya, dengan saya kasih nama M menggunakan kelas matriks dari library simpy. Kemudian di sini ada print M. Print M ini itu untuk apa? Ini itu untuk menampilkan ketika programnya itu dijalankan, maka nah ini adalah hasil dari print M. Itu akan menampilkan matriks M yang ada di sini. Kemudian di sini untuk M underscore RREF sama dengan M.RREF itu tuh untuk menghitung bentuk echelon baris reduksi dari matriks M yang di atas ini menggunakan metode .rref dari library simpy. Dan kemudian di sini ada print hasil echelon baris reduksi adalah, nah ini tuh ada pemanggilan ya, menampilkan hasil echelon baris reduksi dari matriks M. Nah, dari variabel yang ini ya, kita tampilkan, nah, ini adalah hasilnya seperti itu. Di sini ada, nah, berikan contoh mendapatkan determinan matriks 2x2, 3x3, dan 5x3. Kita akan simulasikan menggunakan Python ya. Sebenarnya ini gampang sekali ya teman-teman. Kita tinggal import, ini masukkan import numpy as np. Di sini ada import numpy dot linag as numpy dot sorry terusnya linag seperti ini. Nah, oke, di sini terus kita dapat mendeklarasikan arraynya. Semisal di sini kita G saja ya. Kita namai matriknya matrik G. Kemudian np.array. Maaf, salah kurungnya. Nah, karena di sini itu yang dicarinya itu ada 2x2, 3x3, dan 5x3, maka kita tinggal inputkan saja semua matriksnya. Kemudian di sini kita namai matriksnya itu A ya, untuk 3x3 np.array. Nah, kemudian di sini kita kasih nama matriks B untuk yang matriks 5x5 np.array. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin saja nilai-nilai yang sudah kita tentukan di PowerPoint yang ini ya. Kita masukkan saja. Misal di sini matriksnya itu 2, 4, 2, 6. Nah, ini adalah untuk matriks 2x2 ya. Kemudian di sini untuk matriks 3x3 kita tinggal masukkan saja di 2, 4, 2, 2, 6, 6, 1, 2, 4. Nah, kemudian di sini kita menentukan matriks yang 5x5-nya. Ini 5x5 ya. 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3. Oke, koma, enter. 216, 216, 14, 124, 124, 35, 426, 34. Kemudian yang terakhir ada 3, 1, 4, 2, 1. Nah, kita akan periksa terlebih dahulu apakah sudah sama. 2, kita akan periksa dulu. 24, 26, oke, 24, 266, 124, sudah sama. Di sini 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 6, 1, 4, 1, 2, 4, 3, 5,
42634 31 421. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal masukin ya rumusnya ya, berarti gedet lah dot determinan dari awal itu apa G ya, G. Oke, kemudian di sini tinggal lagi, berarti yang selanjutnya itu A det sama dengan la dot det nya A. Oke, terus selanjutnya B det sama dengan la dot determinan dari B ya, matriks B. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menampilkan ya, print. Berarti print sama print G sama dengan G. Di sini print juga. Nah, ini determinannya ya, determinan dari G. Tuh. Tinggal panggil di sini berarti gedet ya. Ini G besar, det. Kemudian selanjutnya sama ya, kita tinggal print. Berarti A ya. A sama dengan sini kita panggil A. Oke, yang selanjutnya saya print lagi. Berarti A sama dengan berarti A det. Kemudian di sini ada print. Oke, lupa saya harusnya ini N. Berarti selanjutnya itu B ya. Itu sama dengan B. Kemudian print lagi. Determinan dari B itu sama dengan B det. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah saya benar. Oh, ini kurang. Oke, kita langsung run saja. Nah, ini ada hasilnya, kita cocokkan dulu sebelum saya jelaskan kodenya. Oke ya, untuk matriks determinan matriks itu dari ordo 2x2 itu hasilnya 4. Di sini udah sama ya, 4. Kemudian untuk yang 3x3 itu hasil determinan itu 12. Udah bener. Kemudian hasil yang 5x5 itu hasilnya 82, ini udah bener, oke. Lalu saya akan mencoba menjelaskan arti coding yang di atas ini. Nah, di sini tuh ada import numpy as np ya. Nah, maksudnya apa? Ini tuh untuk mengimport library numpy dengan alias np agar nantinya itu lebih mudah untuk digunakan ya. Kemudian untuk import numpy.linux asla. Nah, maksudnya apa ini? Ini tuh untuk mengimpor modul Linux dari numpy dengan alias yang LA ini. Dan kemudian dalam import numpy.linux asla ini itu menyediakan berbagai fungsi untuk aljabar linear, termasuk untuk perhitungan determinan juga. Nah, kemudian di sini ada g.np_array. Nah, maksudnya apa itu? Ini tuh untuk membuat matriks ya, menggunakan fungsi np.array seperti itu ya. Kemudian untuk ini nih, untuk gdet sama dengan la.det g. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk menghitung determinan matriks G menggunakan fungsi la.det. Kemudian di sini dipanggil yang matriksnya sini, karena yang dihitung itu misal di sini G ya, berarti yang dipanggil itu yang G ini. Misal kalau di sini yang A berarti yang ini, dan B juga yang ini, seperti itu. Kemudian di sini ada print ya. Nah, untuk print itu untuk menampilkan, untuk print G itu menampilkan matriksnya, matriks yang ini. Nah, kemudian di sini ada pemanggilan sebuah fungsi juga, gdet, yaitu menampilkan determinan matriksnya ya. Misal di sini gdet berarti ditampilkan tuh yang ini. Kalau yang adet berarti yang ini. Kalau yang bdet berarti yang ini.
Jadi seperti itu ya, dan ini adalah hasilnya kita udah cocokkan dengan hasil yang di Symbolab, itu hasilnya udah sama. Untuk selanjutnya kita akan menentukan soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 itu adalah ini, inverse matrix ya. Di sini ada soal berikan contoh untuk mendapatkan inverse matrix berordo 2x2, 3x3, dan 5x3. Di sini saya sudah membuat matriksnya. Ini ada 2x2, 3x3, dan 5x3, dan ini juga hasil dari Symbolab-nya ya. Oke, kita langsung saja eksekusi ke Python-nya. Ini sama, kita menggunakan import ya. Import numpy as np, kemudian import numpy dot Linode. Asla. Nah, bisa juga sama ya kayak tadi, kita mendeklarasikan dulu nama matrixnya, kita samakan ini np dot array ya, sama ya. Oke, di sini kan di caranya itu ada 2x2, 3x3, 5x3. Kita kita namain dulu matriksnya. Misalnya di sini sama A ya. np.array. Kemudian di sini kita namain matriksnya B. Sebenarnya untuk penamaan matriks ini itu bebas ya, teman-teman mau namain dengan nama apa. Mau itu C, mau D, mau Z, mau apa. Oh, maaf, ini ada kesalahan, harusnya ini tuh titik ya, bukan koma. Oke, setelah kita ini berarti kita langsung masukin saja matriksnya. Ini untuk matriks 2x2 ya, berarti di sini 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita untuk matriks 3x3-nya 2, 4, 6. 2, 2, 4, 1, 4, 6. Seperti ini. Kemudian untuk matriks yang 5x5-nya, dua, 1, 0, 2, 3, 104, 104, 21, 221, 221, 50, 0, 1, 214, 4, 0, 1, 0, 1. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah udah sama. Untuk ini berarti 2, 1, 0, 2, 3, betul. 104, 21, oke betul. 22, 150, betul. 0, 1, 2, 1, 4, oke. 4, 0, 1, 0. Kemudian untuk matriks yang selanjutnya di sini untuk 3x3 apa udah benar? 246, 124, 246, 224, 146, oke betul. 23, 34, oke di sini ada betul. Nah, untuk selanjutnya ini sebenarnya hampir sama ya, sama yang cara menentukan determinan tadi. Yang membedakannya itu seperti ini. Di sini untuk menentukan inverse, misalnya di sini in ya. Kalau tadi kan gdet ya. Kalau di sini itu la dot in. Nah seperti itu ya. Sini G ya. Nah itu saja sih yang membedakannya. Kalau untuk determinan itu di sini itu la dot det. Kalau untuk inverse itu la dot inverse. Kita deklarasikan dulu semuanya ya. Berarti a in sama dengan la dot in. Kita panggil di sini matriksnya a. Kemudian B ya, B in sama dengan la dot inverse, kita panggil matriks B-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan print
Sini print inverse G itu sama dengan, nah kita panggil sininya G in ya, dari fungsi G inverse yang ini, G in yang ini nih, ini kita panggil fungsinya. Bentar aja. Kemudian di sini sama print, harusnya keluarkan dulu, inverse A sama dengan, nah di sini tinggal A in. Nanti saya akan jelaskan. Print inverse B. Di sini berarti B. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah produk itu. Oke, kita coba jalankan programnya. Ya, sebentar. Oke, nah kita cocokkan ya hasil jawabannya. Di sini jawaban untuk inverse G yang 2 kali 2 itu adalah min 4, 3 min 2. Ini udah sama ya. Kemudian untuk inverse A berordo 3 kali 3 itu hasilnya itu 1, 0, min 1, 2. Di sini kalau yang di simbol lab itu dirubah ke pecahan ya. Jadi kita cek berarti min 1 di sini, min 3/2, 1, 1 di sini udah benar ya. Kemudian untuk hasil yang inverse dari ordo 5 kali 5 bisa kita cek ya. Kalau misalnya di coding itu bilangannya itu 0, sekian. Kalau yang di simbol lab itu menjadi pecahan ya. Sebenarnya ini sama-sama saja, hasilnya udah betul ya. Untuk penjelasan programnya saya tadi hampir lupa ya. Di sini untuk penjelasan programnya ini sama ya kayak tadi ya, import numpy as numpy itu untuk mengimpor library numpy ya. Kemudian untuk import numpy.linux ini juga sama ya, untuk mengimpor modul Linux dari numpy dengan yang aliasnya itu LA itu ya, LA. Kemudian nah ini juga G sama dengan np.array itu sama ya. Di sini tuh untuk membuat matriks G ya, menggunakan fungsi np.array, dan kemudian ini adalah array-nya atau bisa kita sebut juga dengan matriks ya. Dan ini adalah nilai-nilainya yang ada di dalam array. Kemudian di sini ada G in sama dengan la.inverse. Nah, maksudnya apa? Ini tuh untuk menghitung inverse matrix G ya, dari G. Sini kan dipanggil G ya. Kita ngambil dari G yang di sini. Kemudian menggunakan fungsi la.inverse yang ini nih. Dari modul yang Linux yang ini dan yang itu. Kemudian di sini ada print-nya ya. Di sini print, berarti di sini ngeprint tuh hasil inverse-nya. Nah, itu memanggil fungsi-fungsinya. Nah, fungsinya itu dari mana? Dari sini. Nah, itu untuk menampilkan hasil inverse-nya ya. Kalau G inverse itu memanggil fungsi dari yang ini. Begitupun yang A dan B inverse ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita dapat menentukan soal. Di sini ada berikan contoh matriks ya yang tidak memiliki inverse. Sebenarnya ini itu pengerjaannya sama aja ya, sama coding yang di atas ini. Sebenarnya rumusnya sama aja, tapi gak apa-apa, kita bakal ketik ulang aja dari sini. Oke, di sini kan menentukan seperti import numpy as np, kemudian import lagi numpy dot linux seperti ini as la. Nah, kemudian bisa kita deklarasikan matriksnya G, jangan G deh, kita pakai Z ya. Z misal sama dengan np.array. Maaf, ada kesalahan. Sini harusnya import array. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya matriks yang tidak memiliki inverse. Itu saya akan contohkan dengan matriks yang berordo 2 kali 2 ya. Nah, di sini 1, 2, di sini
1, 2. Oke. Nah, ini adalah arraynya 2 kali 2. Oke, kita langsung print. Enggak. Kita mendeklarasikan rumusnya terlebih dahulu. Jet in sama dengan la.in seperti itu. Nah, kemudian kita panggil array-nya atau panggil matriksnya ya, jet. Oke. Kemudian di sini kita print saja inverse dari jet itu sama dengan berapa ya? Kita panggil di sininya jet, panggil fungsinya ya, jet inverse. Oke. Di sini sudah jet inverse. Nah, kemudian kita coba run. Nah, kemudian di sini terjadi error ya. Error kenapa? Sebenarnya ini bukan error ya. Tapi di sini ada keterangan bahwa matriks yang kita deklarasikan ini, yang 2 kali 2 ini, itu tuh matriks singular matrix. Artinya apa? Singular matrix itu adalah sebuah matriks yang determinannya itu bernilai 0. Nah, seperti itu ya. Kita cek hasilnya. Ini ada hasil yang disimbolan juga sama. Di sini ada keterangan matrix is singular. Berarti matriks itu adalah singular matrix, seperti itu. Mungkin untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya untuk soal nomor 5 sampai dengan 8 akan dikerjakan oleh rekan saya, Ainun. Dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan UAS aljabar linear pada nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, pada nomor 5 ini kita diminta untuk memberikan contoh implementasi Python untuk menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan inverse matriks. Jangan lupa sesuaikan order matriksnya. Di sini kita lihat saya sudah membuat contoh soal. Di sini langsung kita masukkan saja ke program Python-nya. Pertama-tama kita masukkan import multiplies. Di sini kita masukin matriksnya. Ini matriks A. Di sini matriksnya ada 3, 2, 2. Ada juga matriks B. Jika sudah, pertama di sini ada operasi perkalian matriks, yaitu operasi perkalian antara matriks C dan D. Perkalian di sini kita masukin, kita buat nama matriks kali antara C sama B. Berarti kita di sini pakainya perkalian dot ya. CB ini untuk pemanggilan matriksnya ini C sama B. Terus setelah
itu ada juga kita mengurangkan terlebih dahulu A-nya ditransposkan dulu dalam itu cari transpos, kita buat transpos matriks A, transpos A. Setelah ditranspos baru kita lakukan pengurangan antara hasil transpos dengan matriks B, yaitu berarti kurang matriks B, matriks transpos A, berarti B dikurang. Setelah pengurangan lalu kita inverse, mencari inverse matriksnya. Yang di inverse itu hasil pengurangannya. Inverse sama dengan kalau inverse pakainya LA plus, lalu kita masukin matriksnya, kita hasil matriks. Habis itu kita, setelah kita inverse, lalu kita jumlahkan antara matriks CB penjumlahan, berarti jumlah CB apa ya namanya, jumlah sama dengan kali CB dijumlah sama hasil inverse B. Oke, tinggal kita cetak aja hasil kalinya, karena biar rapi jadi kita buat di bawahnya gitu biar di sini hasil transpos kita cetak transpos, terus kita juga cetak hasil inverse hasil hasil akhirnya hasil penjumlahan ya. Di sini print jumlah. Ini buat space. Ini sudah rapi. Nah, kalau udah kita error. Yang mana ya error? Ini L. Jadi 5. Nah, oke. Dari sini dari perhitungan tadi hasil akhirnya itu ini 26, 16, 6, 32, 4. Nah, untuk misalnya saya udah melakukan pemisahan di sini. Coba kita hasilkan. Di sini hasil perkalian matriks CB itu 25, 14, 6, 33, 14, 10 sudah sama.
Terus hasil transpose matriksnya 3, 4, 2, ini udah sama juga. Hasil penjumlahan matriksnya juga 3, min 2, min 2, min 1 udah sama. Hasil inversenya 1, 2, 0, min 1 ini udah sama. Dan hasil akhirnya itu 26, 16, 6, 32, 14, 11. Nah, untuk penjelasan codingannya itu sudah cukup jelas ya. Ini kayak untuk memasukkan library untuk menghitung perkalian transpose, masukin array juga, dia pakai library yang nampi asmp. Nah, kalau yang nampi Linux asLA ini buat ngitung inverse-nya nih, LA dan inverse gitu. Jadi di sini kita buat dulu perhitungannya, perkalian, transpose, pengurangan, inverse, penjumlahan, lalu kita cetak hasilnya di bagian bawah yang print hasil perkalian. Terus kita panggil si ini apa ya, kayak gitu namanya gitu. Dan setelah itu tinggal kita cetak hasilnya seperti ini. Oke. Di soal nomor 6 kita diminta untuk memberikan contoh mendapatkan solusi SPL non homogen. Di sini saya udah membuat contoh soalnya, langsung aja kita import dulu. Terus kita masukin kita inisialin array A. Satu, 3, terus A 1. Ada juga array B. Setelah ini kita masukin array-nya, kita cari SPL. Array-nya di sini array A sama B. Setelah itu kita print X-nya terlebih dahulu. Indeks ke 0. Oke, jadi di sini ditemukan solusi SPL non homogennya X itu nilai 3, Y bernilai 1, dan Z itu min 1. Kita sudah melakukan pada pemeriksaan hasilnya pada simbol labmat, dan hasilnya X bernilai 3, Y bernilai 1, dan Z bernilai min 1. Di sini kita menggunakan library nampi asmp.
V untuk mencari solusi SPL-nya pakai np.linoc.solve. Di sini kita memanggil dua matriksnya. Lalu di sini kita mencetak solusi SPL 0, 1, 2 ini indeksnya, indeks dari hasil perhitungannya ini gitu. Pada nomor 7, kita diminta untuk berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorde 5x1, perkalian cross dari vektor berorde 3x3, dan vektor berorde 4x1. Di sini kita sudah membuat contoh soalnya, dan langsung kita masuk aja ke program. Pertama kita import. Lalu kita masukkan ini ada vektor V, nilainya itu 2, 4, 0, 1, 4, X. Z itu V24014, W513, X5642, Y29104, dan Z21. Di sini kita akan mencari perkalian dot. Perkalian dotnya ini antara V sama W ya. Kita masuk ke V sama Y. Lalu yang kedua ada juga perkalian cross. Perkalian cross ini kita masukkan itu cross antara vektor W dan vektor Z. Lalu terakhir kita sudah mencari non vektor atau panjang vektor. Di sini non vektor kita pakai matriks X, terus kita cetak deh hasilnya. Print dot vektor W dan Z. Kita print. Habis itu yang terakhir kita seal non vektor
X. Kita print X sama dengan Oke, jadi ditemukan hasil perkalian dot vektornya itu 56 dan ini. Mari kita samakan dengan hasil pemeriksaan pada simbol lab. Nah, di sini hasil perkalian dot matriks V dan Y itu hasilnya 56 sama ya. Hasil perkalian cross antara matriks W dan Z itu min 11, 1, dan 18. Dan yang terakhir hasil non matriks X itu 9. Oke, penjelasan kode source code-nya, kita import library yang nampi ASNP sama nampi Linux ASLA. Nah, lalu kita masukkan vektornya, vektor V, W, X, Z. Setelah itu kita mulai mencari mencari perkalian dot, cross, dan vektornya. Di sini nampi ASNP itu digunakan untuk mencari perkalian dot dan perkalian cross, sedangkan nampi Linux ASLA itu digunakan untuk mencari nom vektor nih, la.nom. Oke, lalu kita mencetak hasil perkaliannya, kita panggil nih kali dot dari perkalian dot, kali underscore cross perkalian cross, dan nom vektor juga dapat dari sini. Oke, pada nomor 8 kita diminta untuk berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari suatu matriks orde 3x3 dan 5x5. Kita langsung aja masuk ke programnya. Kita masukin vektornya. Matriks yaitu ini ada matriks A sama dengan jika sudah, kita akan mencari nilai dan vektor eigen. Kita cari dulu yang matriks A. Di sini kita pakai kita mencari nilai dan vektor eigen matriks B. Kalau sudah, kita tinggal cetak print. Hanya matriks A. Kita cetak terlebih dahulu nilai eigen.
Kita berarti panggil nilai. Terus kita cetak juga vektor eigen x print vektor di matriks B. B. Kita panggil nilai B. Vektor matriks B. B. Kalau udah tinggal kita run kode yang udah kita buat. Oke, di sini sudah keluar hasilnya, kita samakan dengan pemeriksaan dari Symbolab. Nah, hasil nilai eigen dari matriks A di sini 259, sama ya, 25 dan 9. Dan nilai vektornya ini berbeda karena nanti ada alasan tersendirinya. Lalu kita langsung aja ke nilai eigen matriks B. Nah, hasil nilai eigen matriks B ini juga udah sama, yaitu 4, 4-nya itu 2 kali. Ini 4 sama 4, 2, min 2, 5, dan 6. Udah sesuai. Nah, terdapat perbedaan antara hasil vektor eigen antara perhitungan Symbolab dan Python. Mengapa hasil vektor eigen pada Symbolab dan codingan Python berbeda? Ada beberapa kemungkinan mengapa hasil pencarian vektor eigen di Symbolab berbeda dengan hasil codingan Python. Yang pertama, adanya perbedaan dalam representasi vektor eigen. Symbolab menggunakan representasi vektor eigen dalam bentuk kolom, sedangkan Python menggunakan representasi vektor eigen dalam bentuk baris. Yang kedua, perbedaan dalam nilai nol. Symbolab menggunakan nilai nol yang tepat, sedangkan Python menggunakan nilai nol yang dibulatkan. Dan yang terakhir, ada perbedaan dalam metode numeriknya. Symbolab dan Python menggunakan metode numerik yang berbeda untuk menghitung vektor eigen. Perbedaan dalam metode numerik dapat menyebabkan hasil yang berbeda, terutama untuk matriks yang besar atau tidak beraturan. Oke, sekian penjabaran dan langkah-langkah kerja untuk menyelesaikan soal aljabar linear dari saya, Ainun Saputrananda, dan rekan saya, Raden Bagus Hernadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.